Jawa Tengah memang memberikan kontribusi kasus positif COVID-19. Presiden juga menyoroti soal penurunan persentase kesembuhan yang turun menjadi 83,44% daripada pekan sebelumnya yang mencapai 84,03%. Saya ingin ingatkan bahwa ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. From some 84% the previous week, suggesting that Indonesia is unable to properly handle the pandemic. He also put Jakarta and Central Java 13,41%, lebih tinggi daripada pekan lalu yang hanya 12,78%, meski masih di bawah rata-rata dunia. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 29 November 2020, kasus COVID-19 di Indonesia The city's governor is among those tested positive. Now, the weekly averages of new cases and deaths across the country are at record highs. Now, President Joko Widodo is warning that the situation is Deputy Governor has also contracted COVID-19. Mr. Anies is positive diagnosed in Jakarta. Kita bisa bangkit kembali. Halo, nama saya Cahyo Agung Nugroho. Saya adalah seorang freelance fotografer. Sebagian besar event-event yang saya cover adalah event-event sport, gitu. Triathlon, running, cycling, yoga dan sebagainya, gitu. Pekerjaan sebagai freelance fotografer ini baru saya jalanin sekitar 5 tahun. Sebelumnya saya adalah seorang editor. Saya pernah bekerja di sejumlah media massa di Indonesia, gitu. Terakhir saya ada di majalah Men's Health Indonesia selama 11 tahun sebagai eksekutif editor. Kemudian saya menjadi managing editor untuk Govid.id. Sambil menjalani pekerjaan itu, saya juga menjalani profesi sebagai freelance photographer. Atau orang lebih mengenal saya sebagai sport photographer. Ketika pandemi ini datang, gitu, saya seperti mendapatkan mimpi buruk, gitu. Mengapa mimpi buruk? Karena sebagai seorang freelance photographer atau sport photographer, saya sangat tergantung pada berlangsungnya event-event dan kerumunan, gitu. Tapi selama PSBB itu dilakukan, semua hal itu ditiadakan, gitu. Saya sempat 3 bulan berada di rumah dan hanya mengantungkan hidup pada tabungan. Tapi itu nggak membuat saya menyerah. Jadi ketika PSBB mulai dilonggarkan pada tanggal 5 Juli 2020, tanggal 6-nya saya melakukan pemotretan, gitu. Untuk mengingatkan orang bahwa Cahyo atau Cenugroho, akun Instagram saya masih hidup dan masih memotret, gitu. Tanggal 6 saya melakukan pemotretan, minggu depannya saya sudah dapat order lagi, gitu. Karena orang udah mengingat saya masih hidup. Setelah itu berturut-turut saya mendapatkan order secara berkelanjutan. Rata-rata dari komunitas maupun individu. Bahkan bukan foto-foto acara. Karena selama pandemi ini kan muncul sesuatu yang nggak diduga. Mungkin bike booming ya. Muncul bike booming, orang mulai rame-rame bersepeda, gitu. Jadi ketika saya memulai lagi, saya mulai nongkrong di tempat banyak orang-orang bersepeda. Di Bintaro Loop,
terus kemudian di Mosia Loop, di Pik 2, dan salah satunya lagi di Jembatan Kuningan selain di Sudirman. Awalnya saya hanya iseng aja gitu, untuk sebetulnya mencari orderan, bukan menjual foto. Tapi pada akhirnya saya melihat dan beberapa teman melihat jika ternyata banyak permintaan orang untuk beli foto secara personal ke kita gitu. Nah, biasanya mereka menghubungin kita melalui WA jika sudah kenal ataupun DM jika mereka belum kenal gitu. Ada beragam cara kita untuk memamerkan foto kita. Jadi kalau mau DM ke saya, ini akun saya C Nugroho gitu. Nah, biasanya di situ ada beberapa tipe orang memamerkan hasil foto-fotonya gitu. Jadi sebagian bikin link Google Drive yang menampilkan hasil pemotretan di hari itu. Kemudian link itu dimasukkan ke Linktree gitu. Jadi orang bisa memantau dia motret di mana aja, tanggal berapa saja gitu. Tapi kalau saya kebetulan saya memilih untuk hanya melayani permintaan baik melalui WA maupun melalui DM. Jadi ketika ada permintaan yang saya selesaikan dulu, ada yang minta melalui WA, terus kemudian yang meminta melalui DM, dan kemudian yang meminta melalui DM request. Kalau mau tahu fotonya ada di mana, gampang saja. Tinggal mengirimkan foto outfit sama sepeda yang digunakan pada hari tersebut. Kemudian kirimkan ke saya, bisa melalui WA ataupun melalui DM. Tapi saya sarankan melalui WA karena teradministrasinya lebih rapi daripada di DM. Nah, kemudian akan saya tanyakan, melintas di lokasi yang saya tongkrongin, atau istilahnya saya ngesot, itu jam berapa? Misalnya satu putaran, satu loop jam berapa, kalau 2 loop jam berapa, perkiraan aja. Saya dengan mudah akan menemukan berdasarkan outfit atau sepeda yang digunakan gitu. Tapi paling mudah warna outfitnya. Sebelum saya mengarah ke situ, saya mungkin akan menceritakan mengapa ngesot ini menarik, street fotografi ini menarik banyak orang gitu. Jadi tanpa disangka-sangka ini ternyata memberikan penghasilan yang sangat luar biasa terhadap fotografer yang istilahnya ngesot di pinggir jalan. Jika sebelum pandemi ya maksimal rata-rata kita per bulan itu dapat 15 juta atau 20 juta itu kalau tiap Sabtu Minggu kita diorder. Tapi di pandemi ini kisaran pendapatan seseorang itu bisa mencapai antara 20 juta sampai 60 juta per bulan. Gitu. Itu rata-rata mereka memotret antara 2.000 frame sampai 3.000 frame di weekdays dan 6.000 frame sampai 8.000 frame di weekend gitu. Katakanlah pasar adalah 3% dari total frame yang kita hasilkan, itu sudah cukup lumayan. Jika di Jembatan Kuningan ini nyaris tidak ada kendala, tapi di beberapa tempat lain pihak pengelola kawasan itu ada yang mewajibkan fotografer jalanan itu untuk mendapatkan izin dari pengelola kawasan, katakanlah di Pinloop. Jadi di Pinloop itu fotografer Pinloop itu Bintaro Loop. Iya, di Bintaro Loop itu fotografer diwajibkan membuat izin gitu. Tapi saya pikir ada atau tidak ada izin, ya sepanjang itu bisa menyelesaikan urusan perut kita gitu, ya kita tetap lakukan. Momen yang paling yang istilahnya paling berkesan adalah bagaimana saya bisa mendapatkan pendapatan seorang senior manager hanya dengan 2 jam kerja gitu per bulan. Jadi ini rutinitas kerja kita. Kita berangkat pagi jam 6 nongkrong, kalau weekdays setengah 8 selesai, kalau weekend jam 8 setengah 9 udah selesai. Pulang ke rumah
pulang ke rumah kita langsung copy, kemudian proses foto. Tapi sebelum sampai ke rumah biasanya orang udah mulai menghubungin kita dari WA, DM, ataupun yang lainnya untuk meminta fotonya. Kita kirim, duit masuk. Kita kirim, duit masuk. Makanya itu kita mengencourage banyak teman-teman freelance fotografer gitu. Jika masih kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, ngesot di pinggir jalan ini adalah salah satu solusi untuk menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Gitu. Dan bahkan di sini agar sesama street photographer ini tidak saling membunuh soal harga, kita memiliki kesepakatan bersama di atas meja soal harga, gitu. Karena di beberapa tempat lain itu street photographer saling bunuh-membunuh masalah harga. Makanya di sini kita atur, bukan kita atur ya, kita bersepakat untuk masalah harga ini. Tujuannya satu gitu loh, minimal fotografer dari satu pembeli dia dapat angka tertentu, gitu. Kalau misalnya pembeli beli foto lebih dari 1, 2, 3 dan sebagainya, sepanjang itu di atas angka yang udah kita sepakatin, berangkat aja. Untuk teman-teman ya, mungkin kalau melihat ini adalah bisnis recehan gitu ya, tapi hasilnya luar biasa. Tapi yang penting dalam masa pandemi ini kita jangan menyerah gitu loh. Kita tetap harus bergerak gitu loh. Karena kita tidak bisa tergantung sama yang namanya bantuan. Baik itu bantuan pemerintah yang cuma lewat depan rumah saya aja gitu, ataupun bantuan dari instansi-instansi lainnya. Kita harus tetap berusaha sendiri untuk survive gitu loh. Kita harus memainkan sendiri game of survival kita gitu loh. Anda mau mati karena kelaparan atau Anda mau mati karena COVID, terserah pada Anda memilih siapa. Tapi yang bisa saya sampaikan gitu loh, bahwa apa yang saya lakukan bersama teman-teman ini bisa menjadi salah satu solusi bagi Anda untuk tetap bertahan di era pandemi ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa menghubungi saya atau teman-teman saya yang biasa ngesot di pinggir jalan, di tempat-tempat sport entusias melintas. Bagaimana Anda menghubungi saya? Anda bisa DM melalui Instagram saya gitu. Dengan senang hati saya akan berbagi, karena penderitaan Anda adalah penderitaan saya juga. Darah kita satu, nyawa kita satu, yang tertusuk padamu terasa sakit padaku. Terima kasih. Terima kasih atas kisah dan pelajaran yang bisa kita ambil tentang indahnya berbagi, saling support di masa pandemi ini. Seperti yang beliau bilang, penderitaan Anda adalah penderitaan saya juga. Darah kita satu, nyawa kita satu, yang tertusuk padamu terasa sakit padaku.